Ini di DG Financial, kali ini kita akan membahas tentang saham Argo atau Agro Plantas Tbk. Nah, ini ada perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Ini laporan tahunan 2024 sudah keluar ya. Kita lihat gimana dengan kinerjanya, karena setahu kami perusahaan tekstil itu agak agak banyak tantangannya. Ini ada direktur utama yaitu Sujanto Murnadi, kemudian direkturnya yaitu Widasono. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Agro Manunggal lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Pusat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia letaknya itu di Jakarta Pusat ya, ini perusahaannya. Kita lihat juga karena banyak sekali perusahaan tekstil yang sebenarnya mengalami kerugian. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 tahun penuh. Ini rupiah, dia bentuk rupiah dan dia itu 1 tahun penuh. Kas setakas kita lihat, yang di bank dari 11 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran. Piutangnya ini cukup banyak. Nah, ini piutangnya cukup banyak ya. Persediaan dimana dari 50 miliaran sekarang berkurang jadi 50 miliaran. Yang kita lihat di sini, piutang pihak berhasil ini cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada pihak ketiga. Apalagi yang piutang lain-lain pihak berelasinya itu luar biasa piutangnya. Piutang itu artinya orang lain pinjam uang kepada kita. Nah, artinya orang lain pinjam uang kepada kita, kalau dia gak bayar berarti kan kita yang rugi ya. Untuk total hutangnya kita lihat dia terus meningkat, kemudian total ekuitasnya malah terus menurun. Di sini bisa nampak ya. Kemarin harga sahamnya dia meningkat, tapi ternyata sekarang dia ekuitasnya malah meningkat dan ekuitasnya malah menurun. Jadi sebuah perusahaan itu kita perlu lihat juga kinerja ya. Ini kita lihat pendapat netonya dari 103 miliaran sekarang menjadi 102 miliaran. Kemudian ini ada beban-bebannya ini meningkat, kemudian pajak finalnya pun meningkat. Dimana kalau kita lihat untuk dari laba usaha saja mereka masih untung. Nah, tadi kita belum tahu ya. Ini laba usaha kemarin mereka rugi 3 miliaran, sekarang untuk 13 miliaran, tapi itu masih laba usaha. Belum lagi yang lain-lain. Nah, seperti ini biaya keuangannya ini ada yang minus. Biaya keuangan mereka minus 10 miliaran dari 24 miliaran, tapi ini yang paling banyak di kerugian selisih kurs. Ini yang menjadi pertanyaan, kerugian selisih kurs kemarin cuma 750 jutaan saja, sekarang menjadi 26 miliaran. Sehingga mereka saat ini mencatat kerugian. Nah, sekarang kerugiannya itu setidaknya dia menurun ya, dari tahun lalu kerugiannya dia belasan miliaran juga, ibaratnya dia miliaran juga lah ya kerugiannya. Dewan Komisaris dan Direksi kita lihat nih yang 2024 ada Nicholas, Theo Gentili, Ricardo Burkit. Nah, ini ada Sujanto, Widasono dan lain-lain sebagai direkturnya. Oh, ini kayak Ricardo Maria Pande ini kemarin gak ada, sekarang jadi ada ya. Junadi, James. Nah, ini berarti dia ada beberapa perubahan manajemen ini. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya karyawannya ini karyawan tetap, dia cuman 11 orang, dia meningkat 1 ya daripada tahun lalu ya. Nah, tapi itu kan karyawan tetap. Kita tahu kebanyakan mereka pakai karyawan tidak tetap, banyak pakai ijazah gitu ya, jasa pihak ketiga gitu, yang untuk penyediaan sumber daya, penyediaan SDM. Ini yang kasnya kita lihat dulu gimana. Tadi kan sudah mencatat kerugian, dan kerugian ini walaupun agak melandai, agak semakin baik, tetapi dia masih mencatat kerugiannya, berarti sama aja. Kemudian kita lihat piutang usahanya. Piutang usaha pihak berhasil, wah dia meningkat. Pihak berhasil meningkat, pihak ketiga meningkat. Pokoknya piutang usahanya ini ada pengisian kerugian penurunan nilai, maka meningkat. Nah, itu dari 17,1 miliaran sekarang 17,4 miliaran. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ada rupiah, US dollar, rupiah yang paling banyak. Sebenarnya menurut kami ini kayaknya perusahaannya menghadapi apa ya? Oh, ini yang lebih dari 3 bulan bahkan piutangnya belum dibayar sekitar 65 miliaran, meningkat dari 45 miliaran sekarang menjadi 65 miliaran. Nah,
Kalau kita dari sini, ini kan pihak berasi paling banyak piutangnya. Kemudian mereka bahkan nggak bayar-bayar ya untuk beberapa ini, bahkan lebih dari 3 bulan. Ini yang piutang lain-lain pihak berasi 93 miliaran dari 59 miliaran sekarang menjadi 93 miliaran. Angka yang cukup luar biasa. Sebenarnya kami melihat bahwa perusahaan ini menghadapi satu tantangan di mana cash flow-nya itu agak macet. Mengapa? Karena piutang usaha akibatnya mereka pinjam uang ke orang lain, orang itu gak bayar-bayar. Nah itu pun semuanya pihak berrelasi ya, berarti orang-orang sendiri ya. Maka kami kurang suka kalau dia ada yang dari orang-orang sendiri. Pihak berrelasinya itu kalau cukup tinggi. Karena begini, kita gak peduli soal utang ataupun piutang. Tetapi kalau sudah ada yang namanya pihak berrelasi dan jual tinggi, itu akan sangat susah, bahkan kita gak tahu kebenarannya. Ya, saya tetap bisa di sini. Ibarat gini, jika kita katakan piutang usahanya tinggi, kita gak tahu utang usahanya gimana dan pihak berrelasi, tapi bisa saja ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ada yang rendah ya udah ya oke. Kalau ada yang rendah ya makin makin parah ya. Tapi kalau ada yang tinggi juga utang usahanya yang pihak berrelasi, kita pun nggak bisa tahu kebenaran sebenarnya itu benar-benar ada hutang atau enggak. Nah jadi semua ini agak cukup rumit ya. Ini semua perlu ditelusuri lebih dalam karena kita nggak bisa pastikan. Maka kalau menurut kami salah satu cara untuk kita lihat utang lain yang pihak berrelasi pun tinggi juga ya, 127 miliar walaupun sudah menurun sedikit. Makanya menurut kami salah satu cara bagi kami ya untuk mengambil amannya itu kami kurang suka dengan perusahaan yang dia piutang ataupun utangnya ada hubungan dengan pihak berrelasi dalam jumlah yang terlalu tinggi. Itu menurut kami, tapi itu kan tergantung pandangan masing-masingnya. Jadi keputusan investasi tetap berada di tangan masing-masing, tetap di tangan sendiri-sendiri. Modal saham kita lihat ini dipegang paling banyak oleh PT Argo Manunggal. Sebenarnya sama aja sih. Ini yang bawa juga PT Argo Manunggal, yang bedanya itu ada Land Development, ada Tiesta dan lain-lain, ada Kuku Manunggal juga. Nah jadi menurut kami untuk perusahaan ini, kalau dia berada dalam satu grup dan dipegang oleh beberapa anak perusahaan itu sebenarnya sama aja ya, namanya satu grup. Paling beda mungkin masyarakatnya. Kecuali kalau perusahaannya beda, nah itu berarti beda. Pendapatannya itu di sini ini dari sewa 51 miliaran sekarang menjadi 63 miliaran. Oke, dia meningkat. Ini cukup bagus. Kerjasama dari 36 miliaran menjadi 27 miliaran. Ada apa nih dengan kerjasama? Kerjasama mereka berkurang. Pasca kerjasama berkurang dari 36 miliaran menjadi 27 miliaran. Bahkan yang sewa meningkat. Sebenarnya mereka terbantu oleh sewa ya. Kita lihat pihak berrelasi tekstil ada, energi ada. Yang pihak berrelasi lebih banyak yang kerjasama sih. Tapi itu pun menurun. Itu mengapa kalau namanya pihak berrelasi mau penjualan, mau ini itu, saya kurang suka ya. Beban pokok pendapatan. Nah ini beban penjualan dan distribusi. Komisi penjualan dia malah meningkat menjadi 3 miliaran dari awalnya yang 1 miliaran. Kita bayangkan saja, tadi penjualnya itu menurun, tapi sekarang komisi penjualan malah meningkat. Nah, ada apa nih? Apakah mereka meningkatkan komisi penjualan untuk meningkatkan penjualannya? Ataukah memang ada beberapa hal tertentu? Nah, ini kita gak ada yang tahu ya. Penghasilan atau usaha lainnya. Ini yang lain-lain minus 1,4 miliaran. Dari mana minusnya? Gak ada dijelaskan juga. Tadi dikatakan di bawah masing-masing paling 150 jutaan. Jadi gak disebutkan secara rinci. Nah ini sebenarnya menurut kami yang lain-lain ini agak susah. Yang lain-lain agak susah ya. Yang paling anehnya yang sisikus tadi ya menurut kami. Sisikusnya itu kok bisa banyak kali ruginya. Itu menurut kami paling aneh. Tapi ya tergantung pandangan masing-masing. Baiklah, terus saya sekian, terima kasih, saya investasi.